Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi bab pertama, ini kita membahas tentang berita seputar Indonesia. Ya, saya menjelaskannya cepat saja, nanti kalian bisa baca sendiri PowerPoint ini dengan mempause video-video yang ada dan muncul dalam informasi ini. Jadi tentang pengertian berita, kemudian unsur-unsur berita, Timawi dan plus 1H itu apa saja nanti di situ ada. Dari mulai what, who, where, when, why, dan how. Di situ dijelaskan yang pertama adalah dari mulai what atau apa, what apa, yaitu berisi pernyataannya dapat menjawab pertanyaan apa, berita tentang apa itu, misalnya seperti itu. Yang kedua who itu siapa, orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian when itu kapan peristiwa terjadi, where di mana peristiwa atau kejadian itu, why kenapa, apa yang melatar belakangi maksudnya, how adalah bagaimana proses kejadian atau peristiwa itu, atau apa, bagaimana akibat yang ditimbulkan juga bisa. Itu unsur-unsur berita. Kemudian struktur berita, ada orientasi peristiwa, sumber berita dan lain-lain. Kalian nanti bisa baca sendiri, karena setelah materi ini saya akan berikan tugas. Setelah tugas saya juga akan berikan ulangan harian bab 1 tentang berita. Pola penulisan berita yang paling terkenal adalah piramida terbalik. Apa maksudnya piramida terbalik? Jelaskan bahwa kita tahu bentuk piramida seperti itu dan dibuat terbalik, berarti bagian yang paling penting itu yang paling atas, yang paling banyak. Seperti ini polanya ada kan kelihatan ya, yang paling atas ada lead atau kepala berita, kemudian next itu adalah leher berita. Kepala berita itu bagian yang paling penting dari berita itu. Kemudian next juga penting. Kemudian body itu adalah isi berita juga penting. Kemudian yang terakhir yang paling kecil dari piramida terbalik itu adalah body juga, tapi bagian-bagian yang tidak terlalu penting. Nah, ini dijelaskan satu demi satu, silakan kalian bisa baca sendiri. Nanti di akhir video ini nanti ada contoh berita, kemudian ada tugas yang perlu kalian kerjakan juga. Nanti di mana, bagaimana cara mengerjakannya, di mana mengumpulkannya, akan saya chat lewat WA group masing-masing kelas. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Pada kebahasaan teks berita menggunakan verba transitif. Di situ juga ada verba pewarta, di situ juga ada adverbia atau kata keterangan, konjungsi temporal di situ ada, dan lain-lain, semua ada di situ. Sudah saya jelaskan. Kalau ada yang belum paham nanti bisa bertanya di chat grup ya, jangan chat pribadi, chat WA grup. Ciri-ciri teks berita seperti ini. Nah, setelah ciri-ciri teks berita nanti ada contoh berita, silakan kalian perhatikan. Baik, kita beralih ke informasi lain. Ini soal hewan. Pemirsa, warga Kecamatan Koto Tayah, Kota Padang digegerkan dengan kemunculan 2 ekor buaya di Sungai Batanghari. Inilah penampakan buaya muara di pinggir Sungai Batanghari, Muaro Anai, Simpang Galumpang, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang.
Buaya dengan panjang sekitar 3 meter ini tampak tengah berjemur di bantaran sungai. Menurut warga, ada 2 ekor buaya berukuran besar dan kerap berkeliaran di sepanjang aliran sungai pada siang hari. Diduga buaya-buaya ini tergusur dari habitatnya akibat pembangunan jembatan dan pemukiman warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Kemunculan buaya ini tentunya membuat warga yang tinggal di bantaran sungai resah, apalagi lokasi ini rawan banjir jika musim hujan tiba. Kemungkinan panjangnya ada 3 meter. Kalau melihat bobotnya mungkin sekitar 50 kiloan lebih itu. Kalau diameter lebarnya sekitar 40 meter. Berapa ekor? 40 cm gitu. Berapa ekor, Pak? 2 ekor yang muncul hari itu. Tugas yang harus kalian percaya ini, analisislah unsur berita tersebut menurut unsur 5W+1H. Kemudian rincilah bagian-bagian berita sesuai dengan pola piramida terbalik. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan kita lanjut di WA Group.